Jose Mourinho akhirnya mulai melihat sesuatu yang hilang dari Real Madrid dalam 2 musim terakhir. Sebuah tim, bukan sekedar kumpulan bintang, bukan sekedar Mbappe, Vinicius, atau Bellingham yang bermain sendiri-sendiri. Setelah kemenangan 3-0 atas Schalke, Mourinho bahkan menegaskan, "We are playing as a team. There is empathy and collective work." Yang paling menarik, Kylian Mbappe mulai menunjukkan perubahan itu. Baru 6 menit bermain di laga pramusim pertamanya, ia langsung mencetak gol. Tapi bukan itu saja, Mbappe terlihat melakukan pressing dengan serius, mengejar bola, turun membantu, merebut bola dari area sendiri, lalu menciptakan peluang untuk rekan setim. Ini penting karena Mourinho kembali ke Madrid bukan cuma untuk memperbaiki taktik. Ia dipanggil setelah 2 musim tanpa trofi mayor dan ruang ganti yang sempat bermasalah. Sekarang Mbappe sendiri mengaku percaya penuh kepada Mourinho. Katanya pelatih Portugal itu tahu bagaimana cara menang. Dan setelah 2 musim penuh statistik tapi minim trofi, Madrid mulai masuk mode yang berbeda. Bukan lagi mengejar angka individu tapi mengejar gelar. Lantas bagaimana cara Mourinho melakukannya? Jose Mourinho tidak kembali ke Real Madrid untuk memanjakan para superstar. Ia datang membawa satu misi yang jauh lebih mendasar, membuat Madrid kembali bermain sebagai sebuah tim. Madrid yang memanggil Mourinho setelah melewati 2 musim tanpa trofi mayor, pergantian pelatih, dan situasi ruang ganti yang disebut penuh masalah. Florentino Perez diyakini melihat kemampuan manajemen Mourinho sebagai salah satu alasan utama membawanya kembali ke Bernabeu. Dan tuntutan itu sekarang mulai terasa bahkan kepada Kylian Mbappe. BBC Sport pada 12 Agustus mengangkat cerita Robert Huth, mantan pemain Mourinho di Chelsea. Huth menggambarkan perlakuan Mourinho kepada pemain sebagai sangat keras dan langsung. Prinsipnya sederhana, kalau tidak menjalankan tuntutan dan tidak tampil sesuai standar, posisi pemain bisa terancam. Namun menurut Huth, Mourinho juga selalu menjelaskan secara terbuka kenapa seorang pemain dimainkan atau dicadangkan. Artinya nama besar Mbappe pun tidak otomatis mendapatkan perlakuan istimewa. Menariknya Mbappe justru terlihat menerima pendekatan itu. Dalam wawancaranya dengan Real Madrid TV yang dikutip Goal, Mbappe mengungkapkan bahwa dirinya sudah banyak berbicara dengan Mourinho sejak Piala Dunia. Ia menyebut Mourinho sebagai pelatih berpengalaman yang tahu bagaimana cara menang dan memahami jalan yang harus ditempuh Madrid untuk kembali meraih gelar. Respon itu kemudian terlihat di lapangan saat Madrid menang 3-0 atas Schalke. Pada laga terakhir pramusim, Mbappe bukan cuma membutuhkan 6 menit untuk mencetak gol. Ia tercatat melakukan pressing dengan intensitas tinggi, mengejar bola, menyerang ruang di belakang pertahanan Schalke, bahkan sempat merebut bola dari area sendiri sebelum mengirim umpan panjang kepada Vinicius. Itu mungkin hanya pertandingan persahabatan, tapi bagi Mourinho, detail-detail kecil seperti inilah yang penting. Seusai laga, Mourinho mengatakan kepada Real Madrid TV, seperti dikutip Marca, "We are playing as a team. There's empathy, there's teamwork. The team is starting to look like a team." Kalimat itu terasa penting karena Madrid sebenarnya tidak pernah kekurangan kualitas individu. Mourinho sendiri mengatakan skuadnya hanya berisi pemain bagus, sangat bagus, sampai very good player. Masalah sebenarnya adalah bagaimana semua kualitas itu digabungkan. Dan kalau Mbappe, bintang terbesar dalam skuad, sudah mau berlari, pressing, bekerja tanpa bola, sekaligus tetap mencetak gol, maka Mourinho mungkin mulai memenangkan pertarungan pertamanya, membuat para superstar Madrid berhenti bermain sebagai kumpulan individu dan mulai bekerja untuk satu tujuan. Mbappe mulai memperlihatkan apa yang kemungkinan besar ingin dilihat Mourinho. Bukan cuma gol, tapi kontribusi penuh untuk tim. Lawan Schalke, Mbappe langsung mencetak gol pada menit ke-6 dalam laga pramusim pertamanya. Gol itu lahir ketika Mbappe melakukan tekanan agresif, membaca kesalahan operan lawan, kemudian merebut kesempatan dan menaklukkan Loris Karius. Menit 45, Mbappe jauh lebih komplit daripada sekedar satu gol. Gol mencatat ia beberapa kali menyerang ruang dengan kecepatan tinggi, ikut melakukan pressing, turun mengambil bola, bahkan sempat merebut penguasaan dari areanya sendiri,
sebelum mengirim umpan panjang kepada Vinicius. Ia juga menerima bola dari Arda Güler, lalu mengirim crossing berbahaya yang hampir berbuah gol. Data SofaScore memperkuat gambaran tersebut. Mbappe mendapatkan rating 8,2, tertinggi dalam pertandingan itu. Meskipun bermain dalam 45 menit, ia membuat 3 tembakan, 2 tepat sasaran dan 1 gol. Tapi lihat kontribusi lainnya. Mbappe menciptakan 2 big chance dan 2 key pass, menyelesaikan 12 dari 15 operan atau akurasi 80%. Bahkan 9 dari 10 umpannya di area lawan berhasil. 2 crossing yang ia lepaskan juga semuanya akurat. Saat membawa bola, Mbappe mencatat 10 carries dengan total carrying distance 102,8 meter. Melakukan 4 percobaan dribble dan 2 diantaranya berhasil. Bahkan pekerjaan defensifnya tercatat. SofaScore mencatat Mbappe melakukan 1 tackle dan memenangkannya, ditambah 2 recovery. Ini detail yang menarik karena selama ini tidak pernah ada keraguan soal kemampuan Mbappe mencetak gol. Musim lalu saja Mbappe menghasilkan 42 gol dan 7 assist, tetapi Madrid tetap tidak mendapatkan keberhasilan kolektif yang mereka inginkan. Sekarang Mourinho menuntut sesuatu yang berbeda. Dan di Gelsenkirchen, Mbappe mulai menjalankannya. Dia mencetak gol, menciptakan peluang, menekan lawan, turun merebut bola, dan bekerja untuk pemain di sekelilingnya. Kalau pola seperti ini terus muncul ketika kompetisi resmi dimulai, Mourinho bukan hanya mendapatkan Mbappe sang mesin gol, dia mulai mendapatkan Mbappe yang bermain untuk sebuah tim. Perubahan terbesar Mourinho mulai terlihat bukan dari jumlah gol, tetapi dari cara Madrid bekerja sebagai satu kesatuan. Seusai kemenangan 3-0 atas Schalke, Mourinho justru tidak terlalu membahas individu. Kepada Real Madrid TV, ia mengatakan, "We are playing as a team. There is empathy, there is teamwork. The team is starting to look like a team." Ada detail kecil yang membuat Mourinho semakin yakin. Beberapa pemain yang seharusnya kembali setelah liburan pada tanggal tertentu justru datang lebih cepat. Pemain yang bergabung belakangan juga menjaga kondisi fisiknya secara individu sehingga bisa langsung mengikuti intensitas latihan. Menurut Marca, Mourinho menetapkan latihan dengan intensitas tinggi, termasuk sesi pagi dan tambahan latihan sore sekitar pukul 5 untuk kelompok yang baru bergabung. Pemain yang mengikuti pramusim sejak awal bahkan sudah mengumpulkan sekitar 30 sesi latihan dan 6 pertandingan. Secara taktikal, Mourinho juga mengatakan ide permainannya mulai menyatu. Madrid semakin baik ketika menguasai bola maupun saat tidak memegang bola. Yang menarik, Mourinho sadar skuadnya memang penuh kualitas. Tetapi menurutnya, kumpulan pemain hebat itu tetap harus diubah menjadi tim yang hebat. Inilah masalah yang ingin diperbaiki Mourinho. The Sporting News melalui Yahoo Sport sebelumnya menyoroti bahwa Madrid bukan hanya menjalani 2 musim tanpa trofi mayor, tetapi juga menghadapi masalah keharmonisan ruang ganti. Sekarang tanda sebaliknya mulai muncul. Mbappe mau pressing, pemain datang lebih cepat dari jadwal, intensitas latihan meningkat, dan Mourinho mulai melihat empati serta kerja kolektif. Madrid memang tidak pernah kekurangan bintang, yang selama ini hilang adalah sebuah tim. Buat Mbappe, musim ini ukurannya bukan lagi berapa banyak gol yang bisa ia cetak. Ukurannya adalah trofi. Secara individu, Mbappe sudah hampir tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia menutup musim lalu dengan 42 gol dan 7 assist. Dalam materi The Real Champs, Mbappe bahkan disebut sudah mengkoleksi 2 gelar Pichichi beruntun. Tetapi semua angka itu belum menghasilkan kesuksesan kolektif yang diharapkan Madrid. Karena itulah tekanan musim ini berbeda. Gol menyoroti bagaimana media Spanyol langsung memuji performanya saat Madrid menang 3-0 atas Schalke. Hanya dalam 45 menit, Mbappe mencetak gol, terus mengancam pertahanan lawan dan bekerja tanpa bola. Namun pujian itu datang bersama satu tuntutan. Sekarang waktunya membawa Madrid menjadi juara. AS bahkan menyebut Mbappe sebagai pemimpin proyek Madrid di lapangan untuk mengembalikan klub ke jalur trofi. Thomas Roncero melalui Cadena Ser juga menilai statistik Mbappe sudah istimewa.
Tetapi bagian yang masih hilang adalah gelar besar bersama Madrid. Mbappe sendiri tidak menghindari tekanan tersebut. Ia bahkan yakin musim ini Madrid akan kembali memenangkan gelar. Keyakinan itu juga menjadi alasan Mbappe begitu positif terhadap Mourinho. Mourinho pun sudah memberikan sinyal bahwa masa eksperimen hampir selesai. Setelah laga Schalke, ia mengatakan persiapan sudah mencapai tahap akhir dan sekarang datang bagian yang sebenarnya, pertandingan dan berjuang untuk poin. Pramusim sudah selesai, sekarang pembuktian Mourinho yang sebenarnya dimulai. Mbappe sudah menunjukkan ia mau berlari, pressing, menciptakan peluang, dan bekerja untuk tim. Mourinho pun mulai melihat sesuatu yang lama hilang dari Madrid, empati, kerjasama, dan satu tujuan. Tapi untuk Real Madrid, perubahan permainan saja tidak pernah cukup. Setelah 2 musim tanpa trofi mayor, satu-satunya ukuran akhirnya tetap sama, juara. Dan ujian pertama sudah menunggu. Jadwal resmi La Liga menempatkan Madrid bertandang ke markas Espanyol pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Setelah laga pekan pertama mereka mengalami penjadwalan ulang karena masa istirahat pemain seusai Piala Dunia. Dari sana kita akan tahu apakah Madrid yang terlihat kompak di pramusim benar-benar siap ketika poin mulai dipertaruhkan. Mourinho sudah mulai menyatukan bintang-bintangnya. Mbappe sudah masuk mode serius. Sekarang tinggal satu target, bahwa Real Madrid kembali mengangkat trofi.